Lanjut pembahasan terakhir di buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran di bagian lampiran 1 menjelaskan bahwa interaksi awal antara generasi pertama Islam dan wahyu Al-Quran terjadi melalui penghafalan. Penghafalan menjadi metode utama pemeliharaan wahyu karena bentuk tulisan Arab yang terbatas. Komisi yang dibentuk Khalifah Utsman juga mengandalkan hafalan dalam kodifikasi Al-Quran. Tradisi oral ini terus berlanjut bahkan setelah penyebaran salinan resmi Al-Quran. Keyakinan Muslim bahwa Al-Quran disampaikan secara oral oleh Nabi dan diteruskan secara oral juga diperkuat oleh hadis yang mendorong penghafalan Al-Quran. Nabi Muhammad mengirim para sahabat untuk mengajarkan Al-Quran di berbagai daerah, dan terdapat banyak penghafal Al-Quran di generasi pertama Islam. Meskipun terdapat perbedaan bacaan di kalangan Qori, upaya pembatasan bacaan dimulai setelah penerimaan teks Utsmani, dan terjadi pula di abad ke-10 munculnya Qiraah Sab'ah yang menjadi dominan di daerah tersebut. Institusi pendidikan Islam mengajarkan Al-Quran termasuk pesantren dan madrasah. Dan di Indonesia pengajaran Al-Quran dilakukan secara privat dan institusional dengan metode tradisional seperti kaidah Baghdadiyah dan metode baru seperti Iqra. Perhatian ilmiah Barat terhadap Al-Quran itu dimulai pada abad ke-12 oleh Petrus Venerabilis yang menginisiasi terjemahan teks-teks Arab termasuk Al-Quran untuk mendukung misionaris Kristen melawan Islam. Terjemahan Latin pertama, Liber Legis Saracenorum, oleh Robert of Capton pada 1143 memiliki banyak kekeliruan dan tidak akurat, tetapi tersebar luas di Eropa dan digunakan dalam polemik Kristen melawan Islam. Pada abad ke-16 terjadi perubahan pandangan di kalangan sarjana Kristen terhadap Islam, terutama setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada 1453. Sarjana seperti John of Segovia mengusulkan dialog dengan Muslim, dan upaya-upaya terjemahan Al-Quran menjadi lebih ilmiah, seperti yang dilakukan oleh Ludovico Maraci pada 1698. Terjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa Eropa lainnya juga dilakukan, meskipun seringkali berdasarkan terjemahan Latin yang sudah ada, dengan berbagai tingkat keberhasilan dan akurasi. Terjemahan dalam bahasa Jerman, Belanda, Prancis, Inggris, dan yang lainnya, masing-masing dengan kontribusi dan kritik terhadap upaya-upaya sebelumnya. Juga di kalangan sarjana barat, edisi teks Al-Quran yang diolah oleh Gustav Leberecht Vogel pada 1834 menjadi rujukan penting hingga abad ke-20, sebelum akhirnya digantikan oleh edisi standar Mesir yang lebih konsisten dengan tradisi tekstual Islam. Pembahasan selanjutnya masih dengan buku yang sama, yaitu The History of the Quranic Text, mulai dari bab 18 sampai dengan bab 19. Bab 18 kita bahas tentang orientalis dan Al-Quran. Kontroversi seputar tulisan Arab kuno dan Mus'haf Ibnu Mas'ud sudah dibahas. Sekarang kita alihkan perhatian kepada spektrum yang lebih luas mengenai serangan orientalis terhadap Al-Quran dalam berbagai dimensi untuk dapat menyajikan suatu citra beberapa upaya dan tujuan Barat dalam mencemarkan kemurnian teks Al-Quran menggunakan sumber-sumber tidak etik dan penipuan. Yang pertama, perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran. Yang kedua, kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Yang ketiga, perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Dan yang keempat, tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Meskipun semua tendensi yang ada berseberangan dengan tradisi keislaman, para ilmuwan barat tetap berusaha meyakinkan bahwa mereka sedang memberi pelayanan terhadap kaum muslimin dengan menyajikan kajian murni.
tidak setengah-setengah, dan berlaku jujur. Implikasinya adalah seorang ilmuwan muslim yang katanya dikelabui oleh keimanan tidak dapat memahami mana yang salah dan yang benar ketika menganalisis keyakinan mereka. Jika ini betul, sekurang-kurangnya kita mesti bersedia meneliti orientalisme dan kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan dan prinsip yang dianut. Karena mengatakan satu kelompok bersikap memihak itu tidak semestinya dapat menjamin bahwa kelompok lain lebih objektif. Meneliti akar orientalisme menghendaki studi yang mendalam tentang masalah-masalah politik dulu dan hari ini guna menyingkapi beberapa pandangan yang melingkari motivasi mereka, sehingga para pembaca dapat mengukur kajian barat terhadap Al-Quran sebagaimana mestinya.